Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Mardiansah dengan NIM 8832500061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran teknologi continuous glucose monitoring dalam manajemen diabetes atlet. Nah, di sini ada pengertian continuous glucose monitoring atau CGM ini. Jadi CGM ini adalah teknologi pemantauan glukosa secara berkelanjutan yang menggunakan sensor kecil yang dipasang di bawah kulit untuk mengukur kadar glukosa dalam cairan interstisial setiap beberapa menit. Nah, data yang diperoleh dapat ditampilkan secara real time melalui perangkat penerima ponsel pintar atau jam tangan pintar, sehingga pengguna dapat memantau perubahan kadar glukosa sepanjang hari tanpa harus melakukan pemeriksaan gula darah berulang menggunakan tusukan jari. Dalam konteks atlet yang menderita diabetes, teknologi CGM ini berperan sebagai alat penting untuk membantu pengelola kadar glukosa darah sebelum, selama, dan setelah aktivitas olahraga. Dan aktivitas fisik yang instan dapat menyebabkan fluktuasi kadar glukosa yang signifikan. Next. Nah, di sini mengapa continuous glukosa monitoring ini atau CGM penting untuk atlet? Yang pertama, pemantauan glukosa secara real time. CGM memungkinkan atlet mengetahui kadar glukosa secara terus-menerus selama latihan maupun pertandingan. Nah, data yang diperoleh membantu atlet dan tim medis mengambil keputusan cepat terkait kebutuhan karbohidrat atau insulin. Yang kedua ini mencegah hipoglikemia dan hyperglikemia. Sistem CGM ini dilengkapi alarm yang memberikan peringatan ketika kadar glukosa berada di luar batas normal. Fitur ini sangat penting untuk mengurangi resiko penurunan atau peningkatan gula darah yang dapat mengganggu performa atlet. Dan yang ketiga, peningkatan performa atlet. Kadar glukosa yang stabil membantu menjaga ketersediaan energi selama aktivitas fisik. Atlet ini juga dapat mengatur strategi nutrisi dan hidrasi berdasarkan data yang diperoleh dari CGM. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Informasi tren glukosa ini membantu pelatih, dokter olahraga, dan ahli gizi untuk menentukan pola makan yang sesuai dengan atlet. Dan yang terakhir, yang kelima ini meningkatkan keselamatan atlet. Nah, pemantauan berkelanjutan ini memungkinkan deteksi dini terhadap kondisi berbahaya yang berkaitan dengan diabetes sehingga resiko cedera dan keadaan darurat medis dapat diminimalkan. Next. Nah, di sini ada inovasi ke depannya untuk continuous glucose monitoring atau CGM ini. Nah, perkembangan teknologi kesehatan digital ini memberikan peluang besar bagi CGM untuk menjadi lebih canggih, akurat, dan mudah digunakan. Nah, di masa depan juga teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau kadar glukosa, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan yang mampu membantu pengguna mengelola kesehatan secara lebih efektif. Nah, salah satunya inovasi yang sangat potensial adalah pengembangan sensor non-invasif yang tidak memerlukan pemasangan di bawah kulit. Nah, teknologi ini memungkinkan pengukuran kadar glukosa melalui media seperti keringat, air liur, dan juga air mata atau sensor optik yang berbasis cahaya. Nah, dengan ini pengguna dapat memantau glukosa tanpa rasa tidak nyaman akibat pemasangan sensor dan resiko iritasi kulit dapat diminimalkan. Next. Nah, di sini ada cara kerja continuous glucose monitoring atau CGM. Nah, sensor dipasang di kulit. Sensor kecil ini ditempel pada area tubuh tertentu. Biasanya yang menggunakan CGM ini biasanya ditempelkan di sini, di bawah bicep ini. Nah, yang kedua itu pengukuran glukosa secara berkelanjutan. Sensor mengukur kadar glukosa setiap 1-5 menit sepanjang hari.
dan malam. Dengan demikian, pengguna memperoleh informasi kadar glukosa darah secara terus-menerus tanpa harus melakukan pemeriksaan berulang kali menggunakan tusukan jari. Nah, yang ketiga ada pengiriman data. Nah, data glukosa ini yang diperoleh sensor dikirim melalui transmitter ke perangkat penerima seperti smartphone dan smartwatch, dan juga bisa dari receiver khusus CGM. Nah, yang keempat ada analisis dan tampilan data. Perangkat akan menampilkan nilai glukosa saat grafik perubahan glukosa dari waktu ke waktu. Nah, arah tren glukosa ini naik, turun, atau stabil. Yang terakhir ada peringatan otomatis. CGM memiliki sistem alarm yang akan memberikan notifikasi jika kadar glukosa terlalu rendah atau kadar glukosa ini terlalu tinggi. Nah, terjadi perubahan glukosa yang terlalu cepat. Next. Di sini ada fungsi utama CGM. Yang pertama itu ada pemantauan kadar glukosa secara real time. Nah, mengukur kadar glukosa ini setiap beberapa menit selama 24 jam. Memberikan informasi terkini mengenai kondisi glukosa pengguna. Yang kedua ada mendeteksi hipoglikemia dan hyperglikemia. Nah, ini juga memberikan peringatan ketika kadar glukosa terlalu rendah atau terlalu tinggi, membantu mencegah kondisi darurat yang dapat membahayakan kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu menunjukkan tren perubahan glukosa, menampilkan grafik dan arah perubahan kadar glukosa naik, turun, atau stabil. Selain itu juga membantu pengguna memahami pola perubahan gula darah. Selain itu, membantu pengambilan keputusan terapi menjadi dasar dalam pengaturan dosis insulin, pola makan, dan juga aktivitas fisik. Nah, yang keempat ada meningkatkan pengendalian diabetes. Ini juga membantu menjaga kadar glukosa tetap berada dalam rentang target dan juga mengurangi resiko komplikasi akibat fluktuasi gula darah yang tidak terkontrol. Yang terakhir ada mendukung aktivitas olahraga, memungkinkan atlet atau individu aktif yang memantau respon tubuh terhadap latihan. Nah, selain itu membantu mengatur asupan karbohidrat dan intensitas latihan agar performa tetap maksimal atau optimal. Next. Di sini ada analisis CGM pada atlet. Analisis CGM ini adalah proses evaluasi data kadar glukosa yang direkam secara terus-menerus oleh sensor CGM untuk mengetahui pola perubahan glukosa efektif, risiko terjadinya diabetes serta hipoglikemia dan hyperglikemia. Nah, analisis ini juga memberikan informasi yang lebih lengkap dibanding pemeriksaan glukosa darah sesaat karena mampu menggambarkan kondisi glukosa ini selama 24 jam. Nah, di sini juga ada analisis sebelum latihan. Nah, data CGM ini digunakan untuk memastikan kadar glukosa berada pada rentang aman sebelum fisik memulai latihan. Nah, ada juga saat kita memulai latihan, CGM membantu memantau perubahan glukosa secara real time sehingga atlet dapat menambah asupan karbohidrat jika glukosa menurun dan juga menyesuaikan intensitas latihan bila diperlukan setelah latihan. Nah, pas selesai latihan juga, data CGM ini digunakan untuk mengevaluasi respon tubuh terhadap aktivitas fisik dan mengantisipasi hipoglikemia pasca latihan yang sering terjadi beberapa jam setelah olahraga. Oke, di sini ada kelebihan continuous glucose monitoring atau CGM ini. Yang pertama yaitu ada pemantauan glukosa secara real time. Nah, CGM mampu mengukur kadar glukosa secara otomatis setiap beberapa menit selama 24 jam. Pengguna mengetahui kondisi glukosa saat itu juga tanpa harus melakukan pemeriksaan gula darah berulang menggunakan tusukan jari. Yang kedua, menampilkan tren dan pola glukosa. Selain menunjukkan nilai glukosa, saat ini CGM juga menampilkan grafik perubahan kadar glukosa dari waktu ke waktu. Informasi ini membantu pengguna memahami pola kenaikan dan penurunan glukosa sepanjang hari. Yang ketiga ada deteksi dini
leukemia dan hiperleukemia. CGM ini dilengkapi alarm yang akan memberikan peringatan ketika kadar glukosa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, hal ini memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan yang lebih tepat. Yang keempat, yaitu ada mengurangi frekuensi tusukan jari. Nah, mengurangi frekuensi tusukan jari ini, pengguna CGM dapat mengurangi kebutuhan pemeriksa gula darah yang dengan metode tusukan jari ini sehingga lebih nyaman dan praktis bagi pengguna CGM yang menggunakannya. Yang kelima, ada membantu pengelolaan diabetes yang lebih baik. Nah, data yang diperoleh secara terus-menerus membantu pengguna dan tenaga kesehatan dalam menyesuaikan dosis insulin, mengatur pola makan, menentukan aktivitas fisik yang sesuai, dan juga mengevaluasi efektivitas terapi diabetes. Dan yang keenam, meningkatkan keselamatan pengguna. Dengan adanya pemantauan berkelanjutan dan sistem peringatan otomatis, risiko komplikasi akibat fluktuasi glukosa dapat diminimalkan. Yang ketujuh, ada mendukung aktivitas olahraga. Nah, bagi atlet penyandang diabetes ini, CGM sangat bermanfaat untuk memantau kadar glukosa sebelum dan selama atau setelah latihan untuk mencegah hipoglikemia saat olahraga. Nah, menentukan kebutuhan asupan karbohidrat selama aktivitas fisik mengoptimalkan performa olahraga yang secara aman. Yang kedelapan, menyediakan data yang lebih lengkap atau CGM ini juga menghasilkan ribuan data glukosa setiap hari sehingga memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif dibandingkan pemeriksaan glukosa darah sesaat yang menggunakan tusukan jari. Yang kesembilan, ini meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudahan pemantauan glukosa membantu pengguna merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari karena kondisi glukosa dapat dipantau secara terus-menerus. Yang terakhir, ada mempermudah pemantauan oleh tenaga kesehatan. Nah, data CGM ini dapat disimpan dan dibagikan kepada dokter ahli gizi atau tim medis yang membantu evaluasi kondisi pasien perencanaan terapi yang lebih tepat. Next. Oke, di sini ada kekurangan CGM atau Continuous Glucose Monitoring. Nah, meskipun CGM ini memiliki banyak manfaat dalam pengelola data diabetes, teknologi ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu biayanya relatif mahal. Pengguna CGM memerlukan biaya yang cukup tinggi dibandingkan pemeriksaan gula darah konvensional atau pengguna harus membeli sensor yang perlu diganti secara berkala. Nah, jadi sensor CGM ini harus diganti secara berkala. Dan juga transmitter pada beberapa jenis CGM, perangkat menerima atau aplikasi pendukung. Nah, biaya ini dapat terjadi kendala bagi yang ingin menggunakan CGM ini. Yang kedua, yaitu tidak mengukur glukosa darah secara langsung. Nah, jadi CGM mengukur kadar glukosa ini pada cairan interstisial atau cairan di antara sel tubuh kita, bukan langsung dari darah. Nah, jadi oleh karena itu hasil pengukuran dapat sedikit berbeda dengan pemeriksaan gula darah menggunakan glukometer. Dan yang ketiga ini adanya jeda waktu. Nah, data CGM biasanya mengalami keterlambatan sekitar 5-15 menit dibandingkan perubahan kadar glukosa dalam darah. Nah, terutama saat berolahraga intensitas tinggi setelah makan, itu data CGM ini mengalami keterlambatan. Nah, saat kadar glukosa berubah dengan cepat, akurasi dapat mempengaruhi berbagai faktor. Nah, yang keempat, akurasi dapat dipengaruhi berbagai faktor. Nah, hasil pembacaan sensor dapat dipengaruhi oleh posisi pemasangan sensor, keringat berlebih, dan juga tekanan pada area sensor saat tidur. Nah, sensor yang mulai mendekati masa penggantiannya, akibatnya juga terkadang diperlukan pemeriksaan tambahan menggunakan glukometer untuk konfirmasi. Yang kelima, ada
resiko iritasi kulit. Nah, pemasangan sensor yang menempel selama beberapa hari dapat menyebabkan kemerahan, gatal, dan juga iritasi. Nah, reaksi alergi ini terhadap perekat sensor pada sebagian pengguna. Yang keenam, ada memerlukan penggantian sensor secara berkala. Ini sama kayak nomor 2 tadi ya. Lanjut ke nomor 7 yang alarm yang berlebihan. Nah, CGM sering memberikan notifikasi atau alarm ketika kadar glukosa berada di luar rentang target. Alarm ini akan terus berbunyi sehingga dapat mengganggu penggunanya. Nah, yang ke-8 membutuhkan adaptasi dan pemahaman pengguna. Jadi pengguna ini harus memahami cara untuk menggunakan CGM ini, dari membaca grafik tren glukosa, menafsirkan data yang ditampilkan, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi dari CGM ini. Yang ke-9 yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, CGM memerlukan sensor yang berfungsi baik, daya baterai yang cukup, koneksi perangkat yang stabil pada beberapa model. Nah, yang terakhir, yang ke-10 itu tidak sepenuhnya menggantikan pemeriksaan glukosa darah pada kondisi tertentu. Nah, seperti ketika muncul gejala hipoglikemia atau hasil CGM tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Jadi, pengguna ini mungkin tetap perlu melakukan pemeriksaan gula darah menggunakan glukometer untuk memastikan hasil yang maksimal. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi, CGM ini menerapkan teknologi pemantauan kadar glukosa secara berkelanjutan yang memberikan informasi real time mengenai kondisi glukosa tubuh. Nah, teknologi ini bekerja melalui sensor yang dipasang pada tubuh untuk mengukur kadar glukosa dalam cairan interstitial dan juga kemudian mengirimkan data ke perangkat penerima sehingga pengguna dapat memantau perubahan kadar glukosa secara terus-menerus. Nah, dalam manajemen diabetes khusus pada atlet ini, CGM memiliki peran yang sangat penting karena membantu menjaga kestabilan kadar glukosa sebelum, selama, dan juga setelah aktivitas fisik. Dan juga kemampuan pemantauan secara real time ini memungkinkan deteksi dini terhadap resiko hipoglikemia maupun hiperglikemia sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain itu, data yang dihasilkan membantu atlet, pelatih, dan juga tenaga kesehatan dalam menyusun strategi latihan, nutrisi, serta terapi yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.